rekan-rekan pendidik sekalian, Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Hanggoro Mukti, guru matematika SMA Dharma Bangsa, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan pada masa pandemi dan belajar tatap muka. Metode pembelajaran ini bernama Kopi Darat, yaitu pembelajaran kooperatif, terintegrasi, daring, dan tatap muka terbatas. Selama hampir 2 tahun, kita telah melaksanakan pembelajaran daring dengan berbagai keterbatasannya. Disadari atau tidak, hal ini menyebabkan learning loss yang dialami oleh siswa-siswa kita. Learning loss adalah istilah yang mengacu pada hilangnya kemampuan atau kemunduran proses akademik yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Hal ini disebabkan karena proses belajar mengajar yang hanya satu arah. Misalnya, siswa hanya diberikan latihan-latihan soal dan diminta untuk menonton video. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, dapat menyebabkan penurunan kemampuan interpersonal siswa, yang bisa kita lihat dari penurunan kemampuan komunikasi dan kemampuan kerjasama. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama adalah pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini melibatkan siswa melalui kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Model ini juga menempatkan siswa sebagai pusat atau student oriented. Pembelajarannya tidak satu arah sehingga dapat menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran. Pembelajaran kooperatif memiliki tantangan pada masa pembelajaran tatap muka terbatas. Di antaranya, siswa tidak bisa bertemu secara langsung sehingga siswa mengalami kesulitan untuk melaksanakan diskusi dan juga bekerja sama untuk membuat materi. Tantangan yang kedua adalah kuota untuk siswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas hanya 50%, sehingga pada proses penyajian materi dan hasil diskusi, ini tidak bisa dilakukan. Untuk mengatasi hal itu, saya memanfaatkan beberapa fitur pada aplikasi Zoom. Berikut ini saya akan berbagi bagaimana saya melakukan pembelajaran kooperatif yang terintegrasi antara belajar daring dan tatap muka terbatas. Tahap yang pertama yaitu pembagian kelompok. Pada tahap ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok beranggotakan beberapa orang dan diberi tugas untuk membahas satu materi tertentu. Tahap yang kedua yaitu kerja kelompok. Pada tahap ini, saya menggunakan fitur breakout room pada Zoom untuk membagi kelompok-kelompok tadi. Setiap kelompok akan saling berdiskusi pada breakout room yang sudah dibuat. Guru dapat berpindah-pindah dari breakout room yang satu ke breakout room yang lain, sehingga dapat memantau jalannya diskusi dan mengarahkan siswa untuk membuat materi dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan bimbingan dari guru kepada siswa. Meeting kemarin ada perkembangan apa? Ini lagi jelasin Pak ke Pelajaran jelasin. Oke, sudah silakan. Coba jelasin ke kejujuran. Ini scene di screen. Apa sih kos Adli? Tahap yang ketiga yaitu presentasi atau penyampaian materi. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan juga materi yang sudah dibuat menggunakan aplikasi Zoom, kemudian di-record. Dan berikut adalah rumus-rumus dan pembuktiannya. Untuk rumus-rumus dari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus itu ada 4. Yang pertama, sin X plus sin Y sama dengan 2 sin setengah dikali X plus Y, cos dikali setengah X min Y. Hasil rekamannya akan diunggah sehingga siswa-siswa yang lain, anggota kelompok-kelompok yang lain, dapat menyaksikan materi yang disampaikan oleh kelompok tersebut. Siswa dari kelompok-kelompok yang lain dapat memutar video rekaman tersebut di lain kesempatan, sehingga ketika mereka lupa, mereka masih bisa menyaksikannya kembali untuk belajar di rumah. Tahap yang keempat yaitu tes individu. Tahap ini dilakukan di sekolah ketika pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, siswa diminta untuk menonton video dari rekan kelompoknya. Video tersebut adalah materi yang akan dibahas pada hari itu, sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah dapat difokuskan untuk membahas materi dan juga membahas soal latihan. Pagi berapa putra? Bisa. 1 ini, 2 ini,
Tahap yang kelima yaitu penilaian. Saya menggunakan metode penilaian teman sebaya. Setiap siswa akan menilai presentasi dari rekan kelompok yang lain. Hal ini juga bertujuan agar setiap siswa memperhatikan materi dari teman-temannya. Penilaian ini akan menjadi penilaian untuk seluruh anggota kelompok. Selain itu, penilaian juga berdasarkan penilaian individu yang dilakukan ketika pembelajaran tatap muka terbatas. Masa pandemi membawa kesulitan tersendiri, terutama bagi kita di bidang pendidikan. Namun, kita sebagai insan pendidik hendaknya dapat memandang itu sebagai tantangan yang membawa kita menjadi insan yang lebih baik. Kita akan memasuki pembelajaran tatap muka terbatas. Kita tidak boleh mengalami kemunduran dengan mengharapkan pembelajaran dapat dilakukan seperti masa sebelum pandemi. Kita hendaknya dapat beradaptasi dengan mengintegrasikan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka terbatas menggunakan teknologi informasi yang ada. Demikianlah sedikit sharing dari saya. Saya Hanggoro Mukti mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dan juga menjadi alternatif bagi rekan pendidik untuk melaksanakan integrasi pendidikan daring dan tatap muka terbatas. Maju terus pendidikan Indonesia.